tentang daripada bab siapkan penanya, pensilnya untuk membahas tentang Fathul Qarib, teman-teman. Kemarin kita sudah bahas ringkas dengan sejarah sirah Nabawi. Hari ini, ganteng juga nih gurumu nih pakai beginian nih, beleng-beleng. Gak sengaja nih, rupanya ganteng juga gurumu nih, silau jadinya. Masa ada orang haji tapi dia pakai topi koboi gitu. Itu yang nggak ada hari ini zamannya, koboi tapi ngaji kan gitu. Koboi tapi ngaji, daripada pakai peci haji nggak ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang sudah hadir teman-teman semuanya. Sambil bantu love parent-nya dan bagikan ke sahabat-sahabat TikTok yang lain sebagai rasa cinta karena Allah, supaya teman-teman, saudara, sahabat, keluarga, ayah, ibu, suami, istri, anak-anak untuk bisa ngaji Fathul Qarib. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi azwaji wa zurriyyati wa bayi wa akhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya was suhada was salihin was sahabati wat tabi'in wal 'amilin al muallimin al 'arifin wa nakhusu khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa abnaina wa banatina ikhwanina wa akhwatina khalatina عماتنا أصدقائنا أقربائنا ولأستاذنا ولأستاذ أستاذنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ونخص خصوصا إلى Syekh Ahmad Qasim Al-Ghazi ثم إلى arwahi. Sebutkan nama ayahanda dan ibunda kita masing-masing, baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal dunia. Semoga ketika ada ayah ibunya yang masih hidup, semoga Allah berikan kesehatan, ya, kuatkan badannya, dan kita dijadikan anak yang berbakti di masa akhir hidup kita, ya. Nggak ada yang tahu lebih dulu kita atau mereka. Semoga kita dijadikan anak yang saleh dan salehah di masa-masa mereka masih hidup, dan menyejukkan pandangan mereka, menyenangkan mereka. Dan tentu bila ada kedua orang tua yang sudah meninggal dunia, sebutkan namanya, bayangkan wajah ayah ibunda kita. Minta sama Allah agar kiranya Allah ampuni dosa kita dan dosa kedua orang tua kita. Dan Allah jadikan kuburan kedua orang tua kita yang sudah meninggal dunia menjadi raudhah min riyadil jinan, taman daripada taman surganya Allah. La hadhihi niyyah wa li kulli niyatin salah. Juga apapun niat kita, hajat kita, jangan lupa hari ini niat untuk talabul ilmi, menuntut ilmu. Semoga dengan wasilah kita duduk di majelis ilmu menjadi wasilah diampuni segala dosa-dosa kita, dosa yang disengaja maupun yang tidak disengaja, dosa yang kita ingat maupun yang tidak kita ingat, dan seluruh dosa-dosa itu minta sama Allah, ampuni dosa kami ya Allah, baik yang kami ketahui maupun yang tidak kami ketahui, ya. Dan hajatnya bagi yang hajatnya ingin dapat pekerjaan, ya, ingin memiliki rumah, kendaraan, usaha, bisnis, atau ingin mendapatkan jodoh, ya, minta sama Allah supaya Allah berikan jodoh yang terbaik, usaha yang terbaik, ya, rumah tempat tinggal yang terbaik, juga kendaraan yang terbaik, dan juga minta sama Allah dengan sungguh-sungguh. Karena banyak, walaupun dengan TikTok ini, tapi kita juga harus sadar dengan cara TikTok ini teman-teman nggak main-main. Jangan dianggap bahwa ngaji di TikTok ini harus ada kesungguhan. Ya, berdoa minta sama Allah dengan barokahnya Al-Fatihah. Ya, minta sama Allah supaya dikabulkan hajat-hajat kita. Tentu hajat itu yang semakin mendekatkan diri kepada Allah, ya. Ada hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Abi Musa bin Sya'd bin Abdurrahman Mas'ud bin Arsyad Khalifah binti Bullah. Syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi yang sudah hadir. Teman-teman yang dirahmati Allah. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa alhiqna bis salihin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa adama naf'a bi ulumihim wa bikum fid dharain amin. Salat khauf, siapkan pena, siapkan bukunya. Imam Abu Suja'ah, ya, Abu Suja'ah di sini mengkhususkan penjelasan salat ini dari salat-salat yang lain.
Sebab ada kewajiban yang ditolerir saat kondisi khauf. Arti khauf itu teman-teman, dan juga tapi tidak ditolerir bila sudah di luar kondisi khauf, takut sebab perang. Nah, salat khaufnya ada bermacam-macam hingga mencapai 6. Sebagaimana terdapat dalam kitab Sahih Muslim, dari semuanya Imam Abu Syuja ini hanya membatasi 3 macam. Ada 3 macam. Pertama, ini Fathul Qarib ya teman-teman. Pertama itu saat posisi musuh tidak berada di arah, jadi saat posisi musuh tidak berada di arah kiblat dan jumlah mereka sedikit sedangkan jumlah umat Islam banyak, di mana setiap kelompok dari umat Islam bisa melawan seluruh pasukan musuh. Maka pada kondisi seperti itu, imam membagi pasukan muslim, seorang imam yang mau memimpin salat ini, membagi pasukan muslim menjadi 2 kelompok. Satu kelompok berdiri siaga ke arah musuh sambil mengawasinya, dan satu kelompok salat di belakang imam. Ya. Nah, imam melaksanakan salat 1 rakaat bersama kelompok yang berada di belakangnya. Lalu setelah selesai rakaat pertama, kelompok tersebut menyempurnakan sendiri sisa salat mereka dan beranjak ke posisi menghadap musuh. Ya, jadi setelah imam itu 1 rakaat, ya, maka sisanya itu makmum ini ya menyelesaikan sampai kelar. Setelah kelar, assalamualaikum gitu, mereka langsung gantian. Nah, si kelompok kedua ini takbir mengikuti imam. Ya. Nah, sedangkan kelompok yang lain, yaitu kelompok yang tadi berjaga-jaga dari musuh saat rakaat pertama, salat 1 rakaat bersama imam, 1 rakaat lagi bersama imam. Nah, ketika imam duduk bertasyahud akhir, kelompok tersebut memisahkan diri dari imam dan menyempurnakan salat mereka. Sedangkan imam menanti mereka dan melaksanakan salam bersama mereka. Ya, sampai imam ini nunggu sampai mereka kelar baru memberi salam bersama mereka. Ini adalah tata cara salat yang dilaksanakan Rasulullah di daerah Zatir Riqa. Ya, disebut dengan nama ini karena para sahabat menambal ya. Raqa'u bendera mereka di sana. Jadi ada bendera yang ditambal. Nah, makanya disebutnya Zatir Riqa. Namun ada yang mengatakan alasan yang lain. Apa disebut Zatir Riqa? Yang kedua, pendapat kedua ini, saat posisi musuh berada di arah kiblat dan posisi mereka bisa terlihat oleh mata pasukan muslim, serta jumlah pasukan muslim cukup banyak sehingga memungkinkan untuk dibagi. Maka pada kondisi seperti itu, imam membagi umat Islam menjadi 2 shaf dan bertakbiratul ihram bersama. Kalau tadi kan nggak bertakbiratul ihram bersama. Kalau ini semuanya bersama, dibagi 2, dan 2 ini sama-sama takbir bersama imam. Nah, kemudian ketika imam sujud pada rakaat pertama, salah satu shaf sujud 2 kali bersama imam, sedangkan shaf yang lain tetap berdiri mengawasi musuh. Nah, ketika imam mengangkat kepalanya, maka shaf yang lain sujud dan menyusul salatnya imam. Terakhir, imam melaksanakan tasyahud dan salam bersama kedua shaf tersebut. Ini adalah salat yang dilakukan oleh Rasulullah di daerah namanya Asfan, yaitu satu desa yang berada di jalur perjalanan jamaah haji yang datang dari Mesir dan berjarak 2 marhalah atau sekitar 80 km dari Mekah. Nah, daerah tersebut diberi nama Aswan karena banjir besar terlalu sering terjadi di sana. Yang ketiga, saat berada dalam keadaan sangat genting dan kecamuk perang, kondisi lagi perang. Namanya, lafadznya adalah iltihamul harbi dalam naskah Arabnya. Adalah kata kiasan dari kondisi di mana kedua belah pihak sudah bercampur. Nah, sekiranya badan mereka sudah saling bertemu sehingga mereka sudah tidak bisa lagi menghindar dari perang, tidak mampu turun jika naik tunggangan, dan tidak dapat berpaling jika mereka berjalan kaki. Nah, dalam kondisi demikian, masing-masing pasukan muslim langsung salat semampu yang bisa mereka kerjakan, baik berjalan maupun menaiki kendaraan, menghadap kiblat maupun membelakangi kiblat. Mereka dibolehkan melakukan banyak gerakan saat mengerjakan salat dalam kondisi seperti ini. Ya. Nah, seperti memukulkan pedangnya saat terus-menerus misalnya, itu dibolehkan. Karena kondisi yang seperti ini, karena posisi lagi genting. Paham ya teman-teman ya? Nah, ini ada 3 dibagi di Fathul Qarib ini. Ya, namanya salat khauf. Ya.
Itu. Sampai sini teman-teman sudah memahami salat khauf bukan lagi perang sama perasaan ya teman-teman, jangan sampai perang perasaan lagi. Ikutnya salah paham, perang perasaan lagi. Ini kok suara saya hilang satu ya teman-teman? Kenapa? Tes 1 2 3. Tapi suara oke nggak teman-teman? Suara aman ya? Oke, lanjut kepada bab tentang hukum pakaian. Hukum berpakaian. Sudah siap lagi penanya? Kaum laki-laki diharamkan mengenakan pakaian sutra dan memakai cincin emas dalam keadaan sehari-hari. Haram memakai pakaian sutra, pakai cincin emas sehari-hari. Mereka juga diharamkan menggunakan barang-barang yang telah disebutkan di atas sebagai alas dan bentuk pemakaian yang lain. Akan tetapi kaum laki-laki dihalalkan menggunakan barang-barang yang telah dijelaskan tersebut jika ada faktor darurat seperti suhu panas dan dingin yang membahayakan. Berarti kalau lagi panas atau dingin pakai sutra boleh? Boleh kalau lagi kondisi darurat. Karena kalau pakai sutra itu kalau lagi kondisinya panasnya terik sampai ke badan itu ya berarti kan kalau sutra itu bisa membuat dingin. Kalau lagi dingin banget, maka ketika memakai sutra itu tidak terlalu kedinginan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lid darurah karena darurat boleh. Ya. Sedangkan kaum wanita diperbolehkan mengenakan sutra dan menjadikannya alas. Seorang wali dihalalkan mengenakan sutra pada anak laki-laki kecil sebelum berusia 7 tahun dan setelahnya. Ya, jadi dihalalkan, boleh kalau masih 7 tahun. Menggunakan emas, baik sedikit maupun banyak, tetap sama-sama diharamkan, tapi ketika sebagai bahan pakaian tersebut dari sutra, dan sebagian lagi dari kapas, atau katun, misalnya, artinya bercampur ya, sutra kecampur dengan katun dan lainnya, tidak murni sutra, kaum laki-laki ini diperbolehkan mengenakannya selama kadar sutranya tidak mendominasi bahan lainnya, selama sutranya tidak lebih banyak daripada bahannya. Tapi kalau dia lebih banyak maka haram. Sebab jika bahan selain sutra dominan atau lebih banyak, hukumnya mengenakannya halal. Boleh kalau dia campuran. Ya, selama tidak lebih banyak sutranya. Begitu juga halal jika ukuran bahan keduanya sama. Nah, kalau sama 50% sutranya, terus itunya juga katunnya 50%, ya berarti boleh. Ini menurut pendapat yang al-asah. Sampai sini sudah clear, paham? Ada pertanyaan? Sebelum meranjak pertanyaan yang lain ya. Nah, ini kita akan bahas pelan-pelan. Yang penting udah paham supaya nanti ketika kita sholat orang yang lagi perang itu sholat fardu atau sholat apa itu? Ya sholat fardu, ini lagi dibahas sholat fardu. Sholat fardu. Niatnya gimana? Ya sholat tempat zuhur ya zuhur dalam kondisi khauf. Dia lagi kondisi khaufnya itu karena berperang, gitu loh. Menghadap musuh, ya. Berarti waktunya sholat, tapi lagi perang. Iya, ini lagi perang nih. Berarti umpama musuhnya ada di timur, ya. Maka posisi yang lagi sholat nih menghadap kiblat, takbir bareng-bareng. Nanti yang saf yang kedua tuh melihat menghadap ke musuh. Yang lagi ini kelarin dulu 1 rakaatnya, baru nanti ketika dia sudah kelar 1 rakaat imamnya, nah yang ini ngelarin nih, baru yang tadinya berjaga menghadap musuh gantian, ya, yang tadi udah bareng sama imam udah kelar, lalu dia gantian jaga menghadap musuh. Itu namanya cara sholat khauf, ya, berjaga-jaga menghadapnya ke musuh. Walaupun musuhnya nggak, iyalah, kalau musuhnya belakang kiblat ya menghadapnya ke musuh, di mana musuh ada menghadap ke situ. Jangan sampai nanti giliran sholat musuh ngeliat dari belakang, wah, bisa bahaya. Itu namanya salat khauf. Sampai sini paham? Allah Ta'ala alam.